Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas buku Gelombang Ketiga Indonesia buah karya Bapak Muhammad Anies Mata. Jadi Bapak Anies Mata bukan menulis sejarah Indonesia, tapi bagaimana beliau membaca sejarah Indonesia. Kita mempelajari sejarah bukan berarti kita kembali ke masa lalu, tapi sebenarnya adalah undangan menyongsong masa depan agar kita lebih baik. Semakin jauh kita ke belakang mempelajari sejarah, maka akan semakin baik kita memprediksi masa depan. Baik para leader yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Anies Mata membagi sejarah Indonesia menjadi 3 gelombang. Yang pertama, gelombang pertama sejak zaman penjajahan sampai 1945, yakni dinamakan dalam buku ini Menjadi Indonesia. Kita ketahui 1908 itu kebangkitan nasional, 1928 lahirlah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu adalah ditandai dengan lahirnya Indonesia sebagai sebuah bangsa. Nah, gelombang pertama ini ada 2 transformasi besar. Yang pertama, transformasi identitas dari etnis menjadi bangsa. Artinya para pendahulu bangsa, para pahlawan telah menyadari bahwa untuk merdeka tidak bisa lagi dengan mengandalkan perjuangan lokal, kedaerahan, atau etnis, tapi kita harus menjadi sebuah bangsa. Inilah lahir sebuah ide Indonesia. Nah, yang kedua, transformasi politik dari kerajaan-kerajaan kecil menjadi negara republik. Ternyata kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara tidak bisa mengusir penjajah. Kita harus bersatu ya, menjadi sebuah negara, sebuah bangsa. Para leader rahmat Allah Subhanahu wa taala, gelombang yang kedua yakni sejak 1945 sampai 2018 atau yang disebut dengan dalam buku ini ya, membangun negara modern. Nah, dalam gelombang kedua ini 17 Agustus 1945 adalah ditandai lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara karena resmi telah memproklamasikan diri sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Nah, dalam gelombang kedua ini ada 3 orde. Pertama, orde lama, membangun fondasi konstitusi, membangun dasar kehidupan bernegara, tapi gagal mensejahterakan rakyatnya. Artinya apa? Demokrasi ada, tapi tidak ada. Adanya pemberontakan PKI dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, orde baru. Di orde baru ini adalah antitesis dari orde lama. Stabilitas, keamanan negara represif, sejahtera tapi tidak ada demokrasi kebebasan. Ada kesejahteraan tapi tidak ada kebebasan. Semua dikendalikan oleh penguasa. Nah, yang ketiga, orde reformasi. Nah, keinginan menolak kediktatoran dan menciptakan kesejahteraan. Itulah yang kita inginkan. Nah, setelah reformasi ini tidak ada narasi besar kita sebagai sebuah bangsa, maka beliau menyebutnya di gelombang ketiga ini sejak 2018 sampai sekarang adalah arah baru Indonesia. Arah besarnya yaitu bagaimana menciptakan kekuatan kelima dunia. Artinya apa? Secara potensi kita layak, tapi pencapaian kita terlalu rendah. Istilah beliau, langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Pada dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap peralihan besar dalam sejarah itu adalah kombinasi antara manusia, ruang, dan waktu. Manusianya sama, ruangnya sama, waktunya berbeda, tapi bagaimana kita membaca, persepsi kita membaca Indonesia. Oleh sebab itu, saya pikir sangat layak dipelajari, dipahami buku ini. Dan dalam buku ini disebutkan fitur-fitur manusia gelombang ketiga, kemudian pola pikir yang harus ada dalam manusia gelombang ketiga, kemudian masyarakat apa yang diinginkan di gelombang ketiga ada di buku ini. Selamat menikmati, semoga dengan membaca kita menambah wawasan dan pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.